Selamat datang di obrolan gak santai, episode 1. Woi, santai dong. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke topik mandi lumpur, kita nonton dulu bareng ya. TikTok Indonesia resmi menghapus konten nenek mandi lumpur yang beberapa waktu lalu viral. Permintaan ini diminta oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo, Usman Kansong. Usman mengatakan bahwa permintaan hapus video nenek mandi lumpur itu didasarkan pada surat edaran yang diterbitkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, video live streaming mandi lumpur sedang banyak dibicarakan banyak orang. Dengan mandi lumpur mereka beranggapan dengan mudah mendapatkan uang. Mereka bakal mendapatkan hadiah berupa gift, apabila mengguyur air lumpur ke sekujur tubuhnya. Semakin banyak hadiah yang didapat, maka semakin banyak pula air lumpur yang diguyur. Oke, menurut lo gimana Sal tentang mandi lumpur? Wih, mandi lumpur ya. Bingung sih gue kenapa yang kayak gini tuh bisa viral. Ini tuh mereka emang buat nyari duit gitu kan. Lumayan banyak orang yang nyari duit di TikTok kan. Ini udah dari berapa lama sih sebenarnya? Kayaknya sekitar sebulan 2 bulan ya. Iya bingung sih, soalnya kalau dibilang kayak tadi mengeksploitasi kemiskinan, gue nggak tahu ya gitu. Maksud gue yang eksploitasinya siapa gitu, apakah iya bingung sih. Kalau lu gimana? Ya menurut gua ini sebuah contoh dampak negatif dari teknologi ya. Kayak mungkin iya. sekarang kan ngemis, zaman dulu kan ngemis misalkan di stopan lampu lalu lintas ataupun di depan rumah lagi ngewarung lagi nyebat minum Ya, pinggir susu jalan. murni pinggir jalan terus diminta-minta. Sekarang lewat TikTok loh, keren banget gitu kan. Tapi menurut lo kenapa orang suka sih? Kenapa orang? Iya ya, ya tapi bener yang kata lu sih, ini kayak lapak barunya gitu di TikTok. Nah sebenarnya tuh gue bingung gimana, gue tuh gak pernah ngerti ya, atau gue mungkin gak pernah relate karena gue gak pernah ngelakuin aja gitu deh. Gue gak pernah relate sama orang-orang yang kayak ngasih gift di live itu tuh. Gue gak ngerti aja kayak kenapa gitu lo nggak. Soalnya kan gue sih ngeliat TikTok sebagai kayak udah ini tuh platform entertainment yang ya gratis gitu, relatif gratis lah buat gue. Cuman ya mungkin gue jual data gitu ke TikTok yang nggak tahu ntar dijual ke Facebook atau apa gitu. Tapi kan gue bukan orang penting, gue juga nggak terlalu peduli ya sama yang kayak gitu. Cuman kalau dibilang kenapa orang suka ya, nah ya sebenarnya orang suka apa kasihan atau gitu tuh gue agak bingung sih. Ya mungkin kalau gue biasa bilang bukan suka ya, tapi banyak yang nonton. Yang nonton. Ya kan mungkin sebuah konten banyak yang nonton karena suka. Iya. Ah ini karena suka atau kasihan, itu kan pertanyaannya kan. Iya. Soalnya kalau kita lihat videonya, dia tuh bukan mandi lumpur kayak biasanya ada orang nih gue bakal cukur rambut, kalau gue cukur rambut kasih dong berapa. Iya. Ya ini kan dia mah mukanya memelas, memohon minta, sampai tadi ada ibu-ibu minta kedinginan ya kan, apalagi dia bilang ada anak kecil. Iya. Ini kan sebenarnya agak berbeda dengan yang di jalanan kan. Menurut lu gimana, sama atau beda sama yang di jalanan? Maksudnya secara demografi gitu ya kalau di jalan Secara konsepnya. Menurut gue lihat kemiripannya sih justru. Soalnya kan misalnya kita bikin situasi ekstrim gitu kan, mereka konsepnya makin kasihan. Ya misalnya kita anggap ini tuh makin orang kasihan, makin banyak. Anggap aja ada korelasi kayak gitu kan ya. Makanya mereka bikin mandinya tuh pakai lumpur, terus malam-malam gitu kan, makin tengah malam, terus mereka mengambil orang-orang yang demografinya tuh bukan yang lagi sehat gitu kan, maksudnya either udah tua banget atau masih anak kecil gitu biar orang kasihan. Oh iya. Nah menurut gua kan mirip juga kan kalau lu ketemu sama yang pengamen-pengamen yang ada di perempatan gitu kan, biasanya juga mereka ada yang pura-pura buta lah, pura-pura Iya. buntung sebelah. Iya. Gue lihat kemiripannya sih di situ. Iya, gue pernah ketemu di pinggir di stopan ya. Gue waktu itu lagi pulang ke rumah. Gue tahu nih karena tiap siang ada orang ini. Iya. Gue waktu itu pulang habis main sama teman jam 10 malam. Pas lagi stopan, yang tengok kanan. Pulangnya naik apa coba? Kenapa? Naik motor Mio. Waktu itu gue masih pakai Supra loh. Gue merasa terancam banget itu, anjing ini orang nggak miss motor Mio. Gue motornya Supra gitu. Bahkan sama HP gue aja waktu itu masih mahalan HP gue gitu. Supra gue beli 2,6 juta bekas loh gitu. Itu kan agak gimana banget ya. Tapi pertanyaannya gini loh. Kan ini ada unsur teknologinya pakai TikTok. Iya. Apakah menurut lo mereka punya ide sendiri? Punya ide. Oh maksudnya apakah ini tuh dari mereka gitu? Iya, Mereka atau yang bukan gitu? bikin. Nah gimana ya? Gue sih agak kurang percaya kalau ada orang yang out of nowhere
misalnya latar belakangnya bukan, mereka nggak berurusan sama sosial media terus bikin tren viral kayak gitu, gue agak nggak percaya ya, karena mereka dapat ide dari mana gitu. Kan dengan cara lu ngeprediksi apa yang bakal viral berikutnya adalah at least lu harus aktif gitu kan seenggaknya. Iya. Ya yang mainan TikTok kan kebanyakan juga gue rasa mungkin demografinya orang yang masih anak muda gitu kan. Dan yang harus lu lihat tuh kualitas videonya loh. Kualitas videonya Nggak bagus. burik loh. Kalau burik berarti kan Iya, HP-nya iya, burik iya, kan. iya. Berarti ini HP-nya kayak ada seseorang gitu yang mengontrol ini Iya gitu. benar, karena juga nggak satu doang gitu, semuanya atau Banyak. semuanya bagus Iya, gitu. iya. Kualitasnya konsisten. Terus kamera angle nggak jelek tuh. Nah, iya benar kayak iya benar. Karena gue juga baru masuk terjun ke dunia videografi gitu ya. Ternyata angle salah, ada lightning loh. Iya, Kan iya. malam-malam. Iya, Malam-malam. benar. Siapa yang pakai lightning? Dari klip-klip yang udah kita review agak ada yang backlight juga. Iya nggak ada yang backlight. Bener nggak ada yang backlight. Ini kan sebuah hal yang aneh gitu kan. Iya, kayaknya juga sama angle video kita, bagusan angle video dia. Nah, Mencurigakan, benar. Mencurigakan. Gue setuju mencurigakan. tapi itu sebenarnya mirip sama ini Pikachu. Pikachu. Ya mungkin kalau pengamen yang nyanyi-nyanyi ngasih itu kata gue mungkin perorangan ya. Iya. Tapi Pikachu kan kok semua Pikachu sama walaupun ada yang hujan atau enggak. Tapi kan kenapa semua sama gitu. Dan trennya lu lihat tahun kemarin, tahun sekarang udah hilang kan. Iya masih ada sih, Masih, gua tapi masih dikit. lihat, iya. Dulu tuh tiap jalan Pikachu lagi. Pikachu jalan di luar Bandung Pikachu. ada nggak sih? Gue nggak tahu. Nggak tahu sih, Apa gua itu orang cuma di Bandung Bandung doang? Tapi kenapa dia milih Pikachu ya? Atau itu nggak sih manusia silver tuh? Manusia silver kan juga kayaknya. Betul. Kayaknya kalau nggak salah itu ada yang ngekoordinasi gitu kan? Iya. Iya kan? Tapi dia kan istilahnya beda. Itu suatu pertanyaan juga kan dia bilangnya buat bantuan bencana atau apa gitu. Itu ya gimana ya menurut gue sih. Ya agak, maksud kalau lu emang tujuannya buat nyari bantuan buat lembaga gitu, lu bisa ngajuin gak sih, kayak ada cara yang lebih mudah gitu. Tapi menurut lo bagusan ini gini, misalkan minta-minta itu legal. Bagusan minta-minta dengan bilang kasihan atau premanisme. Soalnya waktu itu gue pernah lagi minum susu murni di daerah Bandung lah. Terus ada yang ngejeng antingnya kayak apa? Pang, anak pang. Ya kan? Matanya di tato jadi hitam. Ya gue ngasih sekelas gue dong. Iya. Gue ngasih 500 jatohin. Terus gue tolong aja. Dia melong kayak naon sia? Dalam hati, sia goblok. Sia kan yang minta ini kasih segitu masa sia nggak mau gitu kan? Iya, mending mana kata lo? Parah sih. Gue juga banyak sih pengalaman kayak gitu, terutama tuh yang ini nih yang paling sering menurut gue tuh yang semoga kalau dia bilang tuh kayak hati-hati di jalan atau apa gitu, semoga dilindungi gitu-gitu, tau gak sih, seolah-olah tuh kalau kita nggak ngasih nanti tuh lu tidak dilindungi, lu tidak aman nih pulang gitu kayak apa. Tapi menurut gua itu sih normal ya, maksudnya kalau udah dikasih dia ngebless kita gitu. Nggak, ada tuh yang sebelum dikasih gitu loh, sebelum dikasih mereka nyanyinya tuh ada lirik-lirik yang kayak ini ngancem atau apa gitu. Gue sering merasa gitu sih, kayak ini orang-orang kayak intimidasi gitu, tau gak sih. Oh sebenarnya kalau gua dalam hal itu sih gua bodo amat sih, karena menurut Lo gua merasa lo tidak terintimidasi gitu. bukan doa untuk menjelekkan seseorang, siapa sih Tuhan mana yang bakal ngabulin? Ya, gue sih nggak ngeliat itu doa ya, gue ngeliat itu ancaman gitu. Oh, ancaman. Gue tidak melihat itu sebagai doa lah. Gue kayak, iya kalau itu gue percaya sih, kalau ada Tuhan harusnya nggak ada yang ngabulin yang doa yang kayak begitu. Ya, Nah, besok jatuh sih. kalau itu mendingan mana ya? Menurut gue, of course mendingan yang lu minta kasihan sih, soalnya seenggaknya gue ya sebagai gue misalnya kalau gue yang diminta-mintain ya gue masih melakukan dengan sukarela gitu, kalaupun gue melakukan gitu, gue dari ya jadi gue mendingan yang minta-minta sih. Nah mungkin kita balik lagi nih ya, kan tadi kita udah nebak nih, pasti ada agensi atau ada kita bisa bilang pengepulnya lah. Nah pasti kalau kita tahu lightningnya bagus, nggak ada backlight, angle-nya bagus, ada yang ngatur. Ada yang ngatur berarti akun TikToknya pun diatur oleh si orang yang ngatur itu. Iya. Kata lu mungkin nggak sih itu yang ada rekrutmen, kemudian ada perjanjian lu dikasih berapa? Karena nggak mungkin dong yang mandi lumpurnya dia bisa tahu dapat berapa, dapat duit berapa. Iya. Menurut lu gimana? Ya itu masuk akal. Maksudnya gini lah, adil nggak sih pembagiannya? Nah kalau gitu menurut gua, kalau kita lihat dari apa namanya, misalnya kalau orang negosiasi itu lu bisa lihat dari si aktornya tuh kayak powernya sama nggak sih kira-kira, atau ada maksudnya ada namanya dia yang sebelah dieksploitasi, ya itu udah jelas kan menurut gua, karena satu mereka ngerasanya ini adalah kesempatan yang jarang banget gitu ya buat mereka bisa nyari duit sebanyak itu, mungkin karena kan mungkin orang-orangnya dasarnya pengangguran gitu, karena Ya, mereka udah ya. tua atau mereka kayak masih kecil banget. Ya. Ya dari situ aja menurut gua mereka udah nggak likely buat menegosiasi banyak gitu kan.
udah gitu juga mereka lumayan kudet gitu ya, lumayan kayak nggak melek teknologi kalau sama dibandingin sama yang kita asumsikan ada agensi-agensi yang ngerekrut mereka. Menurut gue sih pembagiannya mungkin nggak adil gitu ya, mungkin bisa, menurut gue kalaupun itu 50-50 itu nggak adil kan ya, soalnya yang harus mandi lumpur tengah malam kan orangnya gitu. Kayaknya nggak mungkin 50-50 sih. Apalagi Menurut kan lu lebih parah lagi. lebih parah karena katanya pun yang mewakili tuh eksploitasi kan, bukan kerja sama partner loh. Iya, Iya. tapi kan juga ya lu harus ya menurut dari sih gue nangkapnya eksploitasi itu cuma tagline apa namanya buzzword dari ya apa berita juga butuh nyari duit ya. Oh, iya. Kalau mau adil sih kayak harusnya dia ngambil cut-nya nggak terlalu besar ya si agensinya kalau lihat dari usahanya gitu. Kayak oke lah dia minjemin lu alat-alat gitu, dia ngasih lu. Tapi kan ya yang masih kerja sebenarnya kebayang nggak sih, dan ini tuh bukan sesuatu yang lu punya kontrak kerja gitu loh. Lu tidak dijamin bisa punya apa namanya? Bisa terus-terusan di punya kerjaan sampai berbulan-bulan. Kalau misalnya besok tiba-tiba trennya mati entah kenapa, orang Indonesia berapa ratus juta, ya udahlah kita nggak mau nonton ini lagi. Ya udah kan selesai gitu, lu pengangguran lagi gitu. Jadi karena nggak bisa ngasih jaminan kayak gitu juga, menurut gua yang fair mungkin 20% gitu ngambil ya, atau ya maksimal ya kalau ngomong adil ya. Menurut gua sih ya, kalau gua lagi searching di HP nih. Gua searching kan itu kalau live tuh kita bisa ngasih ya. Iya. Ada 5 koin 1.200 kerupiahin, kemudian 1.400 koin 330.000. Yang paling besar tuh apa sih? Gua nggak tahu, cuma ini gua baru baca. Nah, kalau kita lihat average penghasilan ini dari website ya, gaji TikTok followers 100k 100.000 itu sekitar 100 sampai $700 per bulannya, atau 1,5 sampai 10,5. Itu tuh lu nge-live berapa kali tuh? Gua nggak tahu, tapi kita bisa lihat aja. Misalkan anggap sekali nge-live dia bisa dapetin, kan kalau banjur itu 100 koin deh. Anggap aja berapa? Anggap berapa? Berapa koin menurut lu yang dikasih? Satu per live, satu kali ngebanjur lebih nggak? Tadi 100 kalau dia bilang. Dia bilang satu kali ini tuh 500, berarti 1.200 perak. Wah, ini bisa lebih dari Cepeceng nih. Sekali live. Lebih dari 100.000. Iya, kalau kita anggap gaji UMR-nya 3,8, Ya, udah hampir. Iya, udah hampir. Berarti nggak mungkin presentase. Karena bagi orang yang ikutan begitu, mungkin menurut gue 500.000 juga udah sangat. Iya. Iya, kata gue nggak mungkin presentasi itu. Yang biaya hidup di mereka juga mungkin berapa sih? Iya. Nggak setinggi itu. Kayaknya ini bakal parah banget sih pembagiannya. Nggak mungkin 50-50. Iya, gue setuju pembagiannya nggak mungkin 50-50 sih. Lebih mungkin ya mereka dapat berapa gitu? 40%, 30%. Kata gue dipatok 500.000 udah. Dipatok ya? Dipatok, lebih parah pasti lagi dipatok. Ya? Udah gitu sisanya buat gue gitu. Sekarang kalau lu mau bilang 50%, lu mandi lumpur nih. Gua sepengpulnya 50% ya. Lu bisa nggak minta ke gua berapa penghasilannya? Iya, Mungkin bisa. Iya, kalau gue karena gue ngerti Iya. kan. Nggak bisa kan? Kalaupun mungkin bisa, mereka ngerti Photoshop gak? Iya. Itu kan pembodohan sebenarnya. Terus juga kalau misalnya gue nuntut gitu sebagai orang yang mau dikontrak, nggak mau, gue nggak mau 500.000, gue mau 50%, adalah gue cari next aja gitu. Iya, udah banyak, iya. Lo kan cuma orang yang mau aja gitu, kepengen sih nggak ada kompetitifnya gitu, daya kompetitifnya dibanding orang-orang lainnya. Gue setuju sih, mungkin dipatok juga mungkin. Jadi menurut lo bagus atau enggak nih? Buat mereka, gimana ya, kalau buat merekanya sebenarnya gini ya, karena walaupun ini kita ngomongin dari tadi ngejelek-jelekin, kan kita harus ngomongnya alternatifnya ada atau enggak sih ya. Buat gue sih satu cara orang nyari duit ya, ada yang lain ya udah aja gitu, gue anggap sebagai lapangan pekerjaan aja. Walaupun mungkin emang agak nggak berkontribusi ke ekonomi secara besar, tapi kan ya banyak juga ya kerjaan yang orang bisa cari duit tapi nggak ada kontribusinya gitu ke masyarakat gitu. Ya misalnya lu content creating juga sebenarnya kontribusinya apa sih? Ya sama aja kan sebenarnya. Mungkin kalau buat mereka sih gue bilang ya oke-oke aja gitu. Karena gue anggap ini sebagai lapangan pekerjaan lain gitu kalau misalnya mereka emang udah kepepet banget. Oke, menurut gua bagus atau enggaknya ini tuh terlihat dari buat merekanya yang mandi lumpur itu sebenarnya oke sih ya. Maksudnya mereka nggak mungkin cari yang udah punya kerja dong. Iya lah, kalau nggak siapa yang mau. Iya kan? Berarti mereka itu mungkin yang udah ini gua mengesampingkan faktor kesehatan ya.
kan malam-malam kedinginan masuk angin segala macam, itu kan gue nggak mikir, tapi mikir dia dapat gaji, it's fine menurut gue, it's fine. Iya. Tapi jangan sampai mengeksploitasi. Iya. Tapi hal ini tuh susah dikontrol. Siapa yang mau kontrol? Iya, Nggak benar. ada. Benar sih. Kalau Nah, gitu. menurut gua boleh-boleh aja, tapi ini kalau lo yang nonton, lo yang bikin, coba fair. Oke, fair. Nggak tahu Inggris, adil. Oke, terus adil. Nah, yang kedua, jangan sampai, ini kan sebenarnya tren minta kasihan ya. Tadi kalau dibilang apa namanya? Ajang ngemis online. Jangan sampai yang gua takut ini sebagai pemicu gimana semua orang nanti kontennya begitu. Ngerti gak? Jadi boleh lah yang sekarang gini terjadilah, tapi itu jangan merubah mindset lu. Sekarang lu pengen hidup bahagia dengan cara ngemis-ngemis dan minta-minta. Hidup orang lain pun udah susah, lu mau nyusahin karena kasihan gitu. Emang lu nggak pernah ngelihat orang di cara nipu di IG? Gue bukan ketipu sih, gue ngasih waktu itu. Dia ngechat ke gue, halo kakak, waktu itu kayaknya Koko deh karena kelihatan gue Cina nih. Koko, ini istri saya lagi butuh operasi segini, nggak ada yang bisa keluarga jauh. Saya butuh balik ke kampung halaman 100.000. Ya udah kan, gue kasih 100.000 kan, tetap. Dan gue beres loh, nggak beres. Nambah lagi dia. Oh makasih kakak sekolah di mana gini. Oh semoga lulus ya cepat, diberkati apanya segala macamnya. Terus dia nanya, kakak boleh saya kerja nggak? Bayangin, lu digituin merasa kayak kasihan nggak sih? Kan pemikiran lu kayak, anjir ini orang segitunya sampai pengen kerja ke gua karena ngelihat gua baik. Itu cuma 3 menit ke depannya. Setelahnya, ini kurang 200.000 kakak boleh nggak? Kan kelihatan penipu kan? Iya, Dan ketika gue kasih sama gue di blog, gue cuma mikir gue kasih buat lo hidup, semoga dipakai bagus, gue nggak minta lagi balasan, gue kasih mah kasih aja gitu. Maksudnya udah tau ketipu gitu ya. Kan kalau gue ini bisa gue marah-marah gitu ya, tapi ngapain juga gue marah-marah karena udah hilang gitu uangnya. Iya benar sih. Sebenarnya buat masyarakat secara umum gitu, buat orang-orang Indo juga jadinya, ya mungkin di satu sisi kita ngerti gitu sebagai orang yang dimintain. Kalau misalnya lu dimintain gitu kayak mungkin orang nggak ada pilihan lain. Cuman lama-lama juga lu jadi capek gak sih? Lu kayak kehilangan faith in humanity biasanya kalau orang bilang tuh. Karena makin lama tuh lu ngerasa kayak ini gue hidup nih, gue mencoba hidup jujur, gue mencoba hidup sebagai orang yang baik, orang yang berguna lah ke masyarakat. Tapi gue baik nih lama-lama gue ngerasa gue dimanfaatin gitu. Gue kenapa baik itu bikin hidup gue susah gitu. Misalnya, ya lama-lama kalau misalnya semua orang ujungnya capek gitu, ya akhlaknya makin bobrok gitu kan. Kayak orang-orang jadi gue mau bangsat aja lah kayak, karena emang makanya jangan sampai kebanyakan lu ngemanfaatin kasihan orang gitu, empati orang gitu, kayak kasihan juga gitu. Dan ini menurut gua ada suatu pemikiran buat dampak ke orangnya. Kan itu tren nggak mungkin sustainable, paling juga mentok setahun gitu kan. Iya. Nah lu kebayang nggak sih itu kan bisa nyaingin gaji anggap nih ya ngamen, lu satu stopan bisa dapat 2.000. Berapa kali stopan sih itu satu hari? Iya kan? Cepeceng 100.000 mau dapat gitu. Iya bisa. Kalau lo ngitungnya gitu sih mungkin banget ya gue plusnya. Mungkin banget. Dan bahkan banyak pekerja tuh yang dapat gajinya di bawah UMR kok. Iya. Kalau kita misalnya patok 3 juta aja berarti sehari 100.000 tuh. Iya, 100.000. Berarti dia bisa ngalahin dong. Ya gue tau, ya benar sih. Soalnya gue emang tahu datanya gitu, ada pegawai-pegawai yang misalnya lu kerja kasar di pabrik gitu, lu angkut emang itu tuh satu hari lu nggak dapat 100.000. Iya. Gue yakin itu. Nah, tahu datanya. Takutnya ketika mereka udah terbiasa bisa dapetin 100.000 misalkan dengan cara ngemis atau minta-minta kasihan ke orang lain, itu bikin mentalnya down ke depannya. Karena kan kita tahu bisnis ini tidak sustainable. Kedepannya mereka down dan mereka jadi pemikiran mindsetnya beda gitu. Kayak gue nggak mau kerja, gue pengennya minta-minta. Karena kan jadi suatu kebiasaan ya. Iya. Ya selain itu sih menurut gue alasan lain kenapa itu nggak bakal sustainable tuh karena susah ngaturnya gitu. Bukan susah ya, agak nggak likely gitu, nggak kemungkinannya nggak besar bahwa cara mereka nyari pekerjaan yang ini tuh bakal ada aturannya. Maksud gue sekarang aja pengemis aja nggak ada aturannya gitu kan, padahal ini bukan fenomena baru gitu. Apalagi lu ngemis berdasarkan tren TikTok yang juga terkenal
volatile atau labil banget kan. Maksudnya bisa besok tiba-tiba orang nggak mau nonton konten lu mandi lumpur lagi gitu, misalnya tiba-tiba ya udah kita orang Indonesia gitu berapa ratus juta, ya udah janjian aja besok gua orang nggak mau konsum, ya udah lu kerja lapak lu habis gitu kan. Dan karena sifatnya kayak gitu, nggak mungkin sih menurut gua bakal ada yang mencoba ngasih peraturan gimana. Ya penting kan biar mereka kalau negosiasi dapat cut-nya berapa sama si agensinya, itu harus berapa persen, ada minimal dikasih berapa persen, itu kan harus ada peraturan tuh. Menurut gua sih nggak akan ada ya, nggak akan mungkin ada gitu peraturan. Karena Indonesia satu lambat birokrasinya, dan gua ini trennya juga labil gitu. Orang nggak akan mikir ini bakal tahan lama. Seterusnya. Nggak ada gunanya juga lu bikin peraturan gitu. Oke, mungkin sudah. Iya, mungkin itu aja. Notulen. Ini gue cabut juga nggak? Situ ya biar dia bisa masuk. Oh iya, gue Ya, jadi kesimpulan dari podcast hari ini tuh, bagi gue juga sebenarnya ini tuh masih worth it buat mereka yang dalam anggapannya kan lagi pengangguran gitu. Mereka nggak punya apa-apa lagi selain, ini anggapannya kalau ada agensi ya, dan kita beranggapan gitu, dan kami beranggapan gitu. Kalau beneran ada agensi begitu, ya mereka nggak punya pilihan lagi, karena itu tuh udah termasuk uang yang besar bagi mereka. Jadi bagi gue ini masih worth it buat mereka. Dan sebenarnya kami tuh berharap ini tuh nggak berkepanjangan banget, biar mereka tidak terlalu tereksploitasi lebih panjang lagi. Dan harapan lainnya itu, tren seperti ini tidak menurunkan mental dari generasi muda atau apa gitu. Karena mereka kan harus terus berkarya, bukan bikin konten yang mandi lumpur doang, karena mereka masih punya beberapa kelebihan lain gitu untuk dibikin konten yang lainnya. Jadi bagi gue tuh orang yang berambisi yang bisa bertahan hidup. Jadi sayang banget kalau bikin kontennya malah jadi gitu. Nah, jadi gue tutup podcast hari ini. See you in the next time.